Karena sudah hadir narasumber kita di tengah-tengah kita semuanya, mungkin kita bisa mulai saja ya. Mungkin ada beberapa yang saya sampaikan sebelum kita mulai ke acara inti. Jadi rekan-rekan semuanya ya, di pertemuan terakhir untuk mata kuliah ini itu kita akan mengadakan kuliah tamu ya, yang mana nanti hasil dari kegiatan itu akan untuk nanti bahan kalian dalam mengerjakan UAS ya, soal UAS minggu depan. Jadi saya harapkan teman-teman hadir untuk mengganti kuliah yang besok, karena kan kita kan tatap muka ya. Jadi nanti untuk hari Rabu besok dan hari Kamis ya, itu kita untuk absensi dipindahkan ke hari ini. Karena caranya simpel, Bu Elinda, saya tidak tidak menunjuk host, pembawa acara dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin nanti pembukaan dari saya, kemudian langsung ke pemaparan dari Bu Elinda saja untuk mengefektifkan waktu mungkin Bu Elinda ya. Jadi ini acaranya resmi enggak resmi sebenarnya. Kita mulai saja ya, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Pada yang saya hormati narasumber kita, yakni Ibu Kandidat Doktor ya, Elinda Amin dari Universitas Slamet Riyadi Solo. Beliau dari Kombes PGSD, mohon maaf ya, Belinda dari prodi PGSD, yang alhamdulillah sudah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan kuliah. Kemudian juga pada rekan-rekan mahasiswa, seluruh mahasiswa ya, mahasiswa dari program studi PGMI 1A dan juga B atau kelas pagi dan kelas siang, kemudian juga mahasiswa BKPI semester 1 kelas A atau kelas pagi, dan mungkin juga ada beberapa peserta lain ya, karena tadi saya cek itu ada beberapa juga dibantu oleh rekan-rekan dosen untuk meng-share kegiatan ini. Jadi mungkin ada beberapa peserta yang mungkin belum bisa saya sapa, mohon maaf sekali. Tapi di sini tadi juga udah masuk ya, ada Pak Sofyan Mustoif, itu dari prodi PGMI UI Bunga Bahasa Cirebon. Puji dan syukur mudah-mudahan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat yang paling kecil, yakni kita bisa hidup udara ya di siang menuju sore hari ini. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya ya, ini terima kasih yang sudah hadir. Jadi rekan-rekan ketika narasumber memaparkan materinya, saya harap rekan-rekan bisa mengaktifkan videonya ya, bisa mengaktifkan videonya sebagai bentuk eksistensi kalian. Juga kita menghargai narasumber yang sedang yang nanti akan memaparkan materinya untuk kegiatan kali ini. Adapun nanti rekan-rekan kegiatan ini itu dijadwalkan kan sampai jam 3, tapi nanti bagaimana itu bisa fleksibel ya, bisa mungkin lebih cepat dan juga bisa mungkin lebih lama, tergantung nanti sesi di sesi diskusinya teman-teman. Jadi
Adapun susunan acara nanti ketika narasumber akan menyampaikan materinya, setelah itu baru nanti ada sesi tanya jawab. Yang mana materi yang disampaikan oleh narasumber ini nanti itu akan menjadi bekal untuk kalian membuat tugas ya, tugas UAS di mata kuliah Digital Operating Academic ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa menyimak, bisa merangkum ya apa yang disampaikan oleh narasumber, insya Allah nanti ketika kalian mengerjakan UASnya itu akan diberikan kemudahan. Oke, itu dan juga kemudian nanti teman-teman setelah mungkin nanti di akhir-akhir acara saya akan membagikan link Google Form kepada teman-teman di kolom komentar sini ya. Nanti saya kirimkan. Nanti kalian boleh isi di sana teman-teman ya, isi Google Form-nya ya biar kalian nanti ke detect absen untuk di pertemuan terakhir ini. Nanti juga otomatis akan kami kirimkan juga sertifikat ya kepada teman-teman yang mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman nanti sebagai syarat sidang ya, karena kita mengumpulkan sertifikat dari semester 1 sampai dengan akhir. Oke ya, itu mungkin untuk instruksi saya, instruksi awal saya. Sebelum kita mulai ya, saya mungkin akan ini dulu ya, ingin berikan informasi terkait dengan narasumber kita ini, yakni Ibu Kandidat Dr. Elinda Rizka Sari MPD ya. Beliau ini rekan S2 saya dulu di UNJ. Dan sekarang juga lagi menempuh S3 di UNJ, dan mudah-mudahan tahun depan sudah beres ya Bu Elinda ya di jurusan pendidikan dasar. Amin, mudah-mudahan mendapatkan gelar doktor kan ya. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti bisa menjadi pemateri seminar di BBC gitu kan. Amin ya. Mungkin kalau untuk basic beliau ya itu keilmuannya lebih ke ini ya, kalau metode penelitian itu lebih ke penelitian pengembangan, research and development, itu R&D istilahnya. Jadi mengembangkan media, karena dari dulu dari sejak tesis sampai dengan sekarang itu menggunakan ini ya pakainya metode penelitian R&D, media pembelajaran. Dan juga beliau juga ahli juga dalam ini ya, dalam digital marketing akademik, jadi relevan dengan mata kuliah kita, karena biasanya kalau S3 itu di UNJ itu ya mainannya sama jurnal ya teman-teman ya, harus menerbitkan artikel, buat artikel kemudian diterbitkan di jurnal internasional ya, Scopus ataupun jurnal nasional Sinta. Oke, mungkin itu saja secara singkat terkait dengan informasi atau biodata dari sumber kita. Mungkin kita bisa langsung saja kali ya Bu Elinda ya, dimulai saja. Nanti Bu Elinda silakan mau share screen, mau memaparkan PPT-nya atau mau langsung praktek juga boleh Bu Elinda ya. Oke. Itu aja mungkin teman-teman semuanya ya, teman-teman mahasiswa. Nanti boleh disimak pemaparan materi dari Bu Elinda Rizka Sari. Silakan Bu Elinda untuk waktunya dipersilahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah betul Bu Elinda. Iya, suatu anugerah. Tidak apa Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Muncul. Sudah. Boleh Bu, nanti kita coba rekam.
Belum. Belum. Ya.
Terima kasih Bu Elinda ya atas pemaparannya, luar biasa sekali, tadi sudah sangat komprehensif, mulai dari apa namanya itu pengenalan ya, apa itu artikel ilmiah, kemudian bagaimana cara membuat literatur review, sampai kepada bagaimana cara mensubmit jurnalnya, tips-tipsnya seperti apa biar artikelnya diterima di jurnal tertentu. Kemudian juga tadi yang paling penting ya, apa namanya itu ilmu baru buat kita, bahwa dikenalkan tadi dengan publish and varies itu ya, yang Hazing itu teman-teman bisa menginstalnya. Kemudian apabila teman-teman mungkin masih keliru tadi penyampaian Bu Linda yang mungkin apa namanya itu cepat ya, karena emang waktu juga, teman-teman bisa nanti cari saja di YouTube ya, karena banyak sekali di YouTube juga bagaimana cara untuk mencari artikel di sana, seperti teman-teman ya. Jadi ini sangat bermanfaat buat kita semua rekan-rekan, karena ya ilmu yang seperti ini itu yang akan kalian pakai selama kalian 4 tahun ke depan ya, 3 tahun ke depan teman-teman nih, untuk yang semester 1. Di sana juga udah ada hadir ya, ada perwakilan dari Pasca Sarjana juga, UIBBC, Bu Kartini tadi, terima kasih sudah hadir, jadi nanti bisa digunakan ya Bu Kartini nanti untuk penulisan tesis juga, ini bisa ya. Teman-teman nanti dengan apa publish and publish dapat apa namanya itu mencari artikel internasional dengan mudah. Teman-teman kalau misalkan mau membatasi, misalkan memfilter nih, saya pengen dari Scopus aja nih, bisa ya, tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Elina. Saya pengennya levelnya cinta aja, mungkin di Google bisa ya, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Elinda. Mungkin 3 penanya cukup kali ya untuk termin pertama. Nanti kita lihat waktu apabila sudah tidak apa, apabila tidak memungkinkan, mungkin 3 penanya aja dulu. Boleh, silakan teman-teman. Mungkin nanti sambil kalian bertanya, saya akan coba apa namanya itu lampirkan ya link untuk absensinya di kolom komentar, teman-teman nanti dapat klik dan isi nanti identitas kalian di sana ya. Oke, sambil nunggu ada yang bertanya dulu. Maka silakan. Ya, betul ya. Ini apa namanya sumber kita udah jauh-jauh nih dari Solo gitu kan ya. Silakan teman-teman, mungkin ada referensi baru ya, apabila mungkin kemarin saya sampaikan terkait dengan sumber referensi itu mungkin ada perbedaan atau persamaan kan. Misalnya saya apa namanya tuh menghadirkan narasumber dari kampus lain kan, jadi otomatis apa namanya sumber referensi kita jadi lebih bervariasi teman-teman, seperti itu. Silakan, boleh terkait dengan jurnal internasional boleh, atau jurnal nasional, Sinta atau Scopus boleh teman-teman, silakan ya. Assalamualaikum. Bu, izin bertanya. Nah, Mendeley sama Jotero itu bisa dipakai bersamaan gitu, secara bersamaan. Terima kasih. Oke, tadi dari tes siapa namanya? Ina, Siapa? Mohon maaf. Ina. Ina ya, Teh Ina. Oke, tadi mungkin pertanyaannya Bu Elinda, apakah aplikasi Mendeley dan juga Zotero itu bisa digunakan secara bersamaan, bukan ya? Mungkin sedikit menyambungkan, apakah nanti terkoneksi antara Google Scholar dengan ataupun Zotero dengan aplikasi Harzing tadi mungkin ya, yang Publish and Varies itu, apakah dia terkoneksi, gimana caranya mungkin? Mungkin itu ya tambahan.
Oke Bu, terima kasih. Oke, terima kasih ya atas ini jawabannya Bu Elina. Oke, dari Teh Almaratus Solihah tadi mengangkat tangan, silakan Teh Almaratus Solihah, mungkin ingin tanyakan, boleh langsung dibuka saja mikrofonnya, diaktifkan. Tes, halo, dengar nggak suara saya, Pak? Oke, ada, silakan Teh Almaratus Solihah. Izin bertanya, Bapak dan Ibu. Eh, apa ya? Jika di Google, ini jurnal ya Bu ya. Saya mau nanya tentang jurnal tuh. Di Google-nya itu dia ada Sintanya, tapi giliran dicari di Sinta itu tidak ada jurnal itu bagaimana Bu? Oh gitu ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih ya Teh Almaratus Solihah. Terima kasih Bu Elina ya. Oke teman-teman, sambil menunggu pertanyaan ketiga, saya sudah melampirkan link absensi ya di kolom komentar. Silakan teman-teman nanti diisi di sana nama lengkap ya, kemudian juga NIM, kemudian kelas ya, sama nanti sekalian boleh meng-screenshotkan ya hasil dari apa namanya tuh bukti bahwa kalian telah bergabung di kegiatan ini. Nanti setelah dikirim ya, nanti akan langsung dapat balasan berupa sertifikat bahwa teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini. Ya teman-teman dari PGMI maupun BKP ya, jadi untuk diperhatian bahwa nanti syarat sidang nanti teman-teman ya di semester 8 itu bahwa kalian harus mengumpulkan sertifikat ya, baik sertifikat seminar, konferensi, termasuk kuliah tamu teman-teman. Nanti akan diminta misalkan butuh sudah mengikuti 10 kegiatan seminar, nanti kalian harus mengumpulkan 10 minimal 10 sertifikat. Nanti mudah-mudahan ini bisa dipakai untuk nanti teman-teman syarat sidang. Oke ya, itu ya. Kemudian mungkin tadi ingin menambahkan mungkin dari apa namanya tuh jawaban dari apa namanya tuh Ibu Elinda ya, bahwasanya tadi memang ya bahwa jurnal itu kan ada masa aktifnya ya, akreditasi itu misalkan 5 tahun ya, setelah 5 tahun nanti apakah akan ada reakreditasi kan di tahun keempat nanti, apakah naik sintanya jadi sinta tadinya sinta 5 naik ke sinta 4 ataupun sinta 5 jadi sinta 6 atau mungkin bahkan dicabut lisensinya. Itu betul ya teman-teman, saya setuju dengan Bu Elinda. Kemudian juga bisa jadi juga teman-teman ya, ada beberapa oknum dari pengelola jurnal itu yang mencantumkan logo Sinta di indexing dari jurnal tersebut, tapi gak bisa diklik teman-teman ya. Nah itu kan bisa menjadi suatu strategi marketing teman-teman sebenarnya ya. Kalau orang awam kan, wah ini udah ada Sintanya nih gitu kan, tapi ketika diklik kita telusuri ternyata tidak ngeling teman-teman, seperti itu. Jadi itu teman-teman juga perlu diperhatikan ya terkait dengan kevalidan dari jurnal, list apa indexing dari jurnal tersebut, karena ya dari segi kualitas kan antara jurnal yang Sinta dan non Sinta pun itu lumayan teman-teman ya. Oke, mungkin ada satu penanya lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas UAS nanti teman-teman ya. Jadi
saya kasih sedikit ini teman-teman bocoran bahwa nanti teman-teman itu akan membuat literatur review ya, seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Bu Elinda. Nanti judul atau temanya nanti saya akan tentukan kepada teman-teman ya, nanti setelah dibentuk kelompok. Nah, nanti rekan-rekan boleh mencari ya, saya batasi nanti mungkin untuk sumber referensinya itu adalah sumber referensi internasional teman-teman. Kalau kemarin kan kalian dari Sinta ya ngambilnya ya minimal 10, nanti untuk UAS teman-teman bisa mengambil dari jurnal internasional gitu kan ya, minimal ya bisa 5 atau bisa 10 teman-teman. Jadi mangga silakan ya, terkait dengan jurnal internasional itu bagaimana cara mensitasinya atau mengutipnya, mencari sumbernya, boleh mangga silakan. Di sini ada narasumber kita Bu Alina dari Solo ya, silakan. Mungkin ada lagi. Dari kelas BKP udah ada yang nanya belum nih? Yo, belum ada ya dari kelas BKP ya. Atau mungkin dari ini Kang Zidan nih, Kang Zidan mau nanya enggak nih? Biasanya Kang Zidan aktif nih. Atau mungkin dari Pak Sofyan, boleh Pak Sofyan yang sedang aktif nulis internasional mengejar ID Scopus nih Pak Sofyan. Itu ada Teh Alvira, Pak. Oh boleh, silakan. Teh Alvira Nur Cahyani, ya mangga silakan Teh Alvira, langsung aja diaktifkan mikrofonnya, silakan. Apa yang ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Bu, mengenai jurnal itu harus ada footnote-nya enggak ya kira-kira? Diharuskan apa tidak gitu? Oke, ada tanggapan Teh Alvira mungkin ya? Tadi jawaban dari Bu Elinda. Iya, udah Bu. Makasih Bu. Pak. Ya, terima kasih ya atas jawabannya Bu Elinda. Sedikit menambahkan ya bahwa memang ya tadi apa namanya itu tergantung template, karena setiap jurnal kan punya template-nya masing-masing ya, ketentuan itu kan. Misalkan jurnal A itu harus menggunakan fontnya itu Times New Roman, sedangkan yang jurnal B itu menggunakan Calibri itu kan. Mungkin jurnal A itu gayanya menggunakan body note, tapi jurnal B itu menggunakan gaya footnote. Kan teman-teman sudah pernah belajar kan ya, bahwa nanti untuk merubah antara footnote kepada body note ataupun sebaliknya itu bisa menggunakan masing-masing aplikasi, baik menggunakan Zotero maupun Mendeley, itu bisa nanti tinggal dimodifikasi saja di bagian ininya, jenisnya itu ya. Nanti itu otomatis teman-teman tidak manual membuat footnote-nya ya, jadi secara otomatis ketika kalian sudah memasukkan sumber referensinya ya, di download kemudian dimasukkan ke dalam Mendeley ataupun Zotero, nanti kalau kalian menginsert nanti penulisnya siapa itu kan sama judulnya, nanti akan otomatis langsung akan terisi apa namanya footnote-nya maupun body note-nya. Dan jangan lupa juga ya di insert bibliografinya biar muncul nanti daftar pustakanya. Jadi mungkin untuk Teh Alvira, jadi ini ya apa jawabannya, intinya sesuaikan dengan template dari masing-masing jurnal teman-teman, seperti itu ya. Bagus ya pertanyaannya ya.
Oke, tadi ada yang bertanya juga, mohon maaf ini mungkin terkait dengan teknis ini ya. Tadi ada yang udah menulis absen, cuman belum muncul. Sabar ya, karena nanti tunggu saja, insya Allah nanti juga akan muncul absennya. Mungkin sedang antri karena banyak yang absen juga. Oke, ada lagi mungkin teman-teman ya. Mumpung ada Bu Elinda nih yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan apa namanya itu sumber referensi ya, jurnal dari internasional maupun internasional. Silakan mumpung masih ada nih. Nanti kalau udah balik ke Solo lagi susah menghubunginya ya, karena Bu Elinda ini di Unisri juga disibukkan sebagai sekretaris prodi di PGMI yang bentar lagi mau naik jadi Prodi juga. Luar biasa ini, mudah-mudahan nanti ketularan doktornya ya Pak Sofyan ya. Jadi informasi kita itu dulu bahas ini. Ya, Pak Sofyan, Luar mungkin ada biasa. yang tanyakan Pak Sofyan nih lagi giat-giatnya mau nulis Scopus nih, Bu Elinda barangkali mengajak Pak Sofyan. Nah, itu luar biasa ini. Ini Mungkin apa? gimana Pak Sofyan? Oke, begini Bu Elinda. Terima kasih pertama-tama atas kehadirannya. Mahasiswa kita ini kebanyakan semester 1, Bu El. Jadi bisa minta dijelaskan apa ya terkait penulisan ilmiah. Apakah sebuah penelitian itu harus mempunyai nilai kebaruan sehingga bisa berkontribusi terhadap penelitian sebelumnya? Ataukah bisa juga kita mengcompare penelitian yang sudah ada, kemudian kita perbarui menjadi penelitian kita? Pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam hal melakukan cek plagiasi menggunakan Turnitin, itu tidak semua mahasiswa kita mempunyai akses ke sana. Nah, apakah di setiap jurnal itu diwajibkan cek plagiasi terlebih dahulu sebelum upload, atau kita submit terlebih dahulu, kemudian nanti ada review bahwa tingkat plagiasinya masih tinggi sehingga perlu diperbaiki. Oke, mungkin mewakili siswa, Bu. Bisa, bisa.
Oke, baik, terima kasih Bu Elinda. Semoga bisa ini mencerahkan para mahasiswa. Kemudian untuk para mahasiswa, sekedar memberitahu kami dari Prodi PGMI juga ada jurnal sudah Sinta 5 namanya EduBest. Dan Pak Iqbal juga mempunyai jurnal itu seorang owner di Pusmedia. Jadi teman-teman jangan ragu untuk membuat sebuah penelitian karena penelitian teman-teman nanti akan bisa dipublikasikan dan dibaca oleh khalayak umum untuk menambah hasanah ilmuwan. Oke, terima kasih ya atas pertanyaan dan jawabannya Bu Elinda. Tadi sangat ilmu baru untuk kita semua ya, bahwa teman-teman intinya kan kalau kita menulis artikel itu kan harus ada keterbaharuan ya, karena kalau kalian nanti ya di next mata kuliah di semester depan itu kan ya, mungkin ada dosen yang menugaskan buat submit jurnal artikel ke dalam jurnal, nanti kan ada proses review di sana itu kan ya. Nanti artikel kalian akan direview oleh reviewer dari masing-masing jurnal ya, karena itu bisa doktor, bisa profesor teman-teman ya, jadi bervariasi itu. Nanti dari sebagian besar dari mereka itu akan menanyakan kebaharuannya itu apa, gitu kan ya, apa tujuannya, apa implikasinya, apa kebaharuannya apa. Kalau misalkan kalian membuat artikel itu tidak ada keterbaharuan, jadi untuk apa diteliti, itu apa manfaatnya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi nanti mungkin ya untuk membuat keterbaharuannya nanti kan tidak dapat di mata kuliah teman-teman ya, mungkin di mata kuliah berikutnya teman-teman kita akan belajar terkait dengan bagaimana cara membuat keterbaharuan dalam membuat artikel teman-teman ya, karena itu juga ada di mata kuliah yang khusus lagi teman-teman, mungkin bisa masuk ke metodologi penelitian dan lain sebagainya. Dan diharapkan juga teman-teman ya bahwasanya parafrase itu sangat penting ya, seperti bagaimana yang udah kita kemarin pelajari teman-teman, bahwa bagaimana sih cara teknik untuk mengurangi plagiasi kan sudah teman-teman ya, bisa menggunakan cara yang manual, bisa juga dengan menggunakan cara otomatis ya, berbantu teknologi. Tingkat plagiasinya masih tinggi ya teman-teman. Jadi nanti insya Allah untuk yang di UAS ini pun teman-teman nanti saya akan coba memplagiasi nih, coba-coba nih hasil kerjaan kalian itu kan ya, apakah tinggi atau mungkin sudah bisa rendah ya teman-teman. Kita coba pasangnya itu di grade-nya itu mungkin 40% atau 30% kali ya, karena kita masih level pemula teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman. Ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, ya. Tadi Bu Elinda sudah keluar duluan ya. Apakah mungkin itu oh iya, iya. Kirain ini apa? Iya, nyangkanya saya juga sinyal Bu, karena ya mungkin Bu Elinda keluar duluan. Oke, mungkin terakhir nih, ada yang ingin tanya lagi nggak nih? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa langsung kesimpulan aja kali ya. Oke, tidak ada ya. Sedikit tanya, Iqbal. Gimana? Oh, Pak Sofyan angkat tangan ingin bertanya juga nih. Luar biasa ini Pak Sofyan, sangat haus pertanyaan. Boleh.
Untuk yang doktoral di UNJ itu publikasi disertasinya harus sampai mana, Bu? Fokus di 3 baru bisa lulus. Kalau kuliahnya aman nggak? Apa tetap harus fokus juga? Bentar dulu. Harus penulis pertama, Bu. Kan semuanya berbayar ya. Satu semester nggak cukup berat ya, Bu? Bentar, Bu, berarti disertasi itu kan dimulai setelah kita lapangannya, setelah materinya selesai baru bisa. Tapi itu penelitiannya harus sudah ada berarti di awal semester itu. Terus yang publis di Scopusnya berarti nggak mesti sama dengan disertasi kita hasilnya. Oke, terima kasih Mbak Linda. Iya, luar biasa nih Pak Sopyan mau siap-siap lanjut S3 di UNJ, Bu El. Cuma masih nyari relasi ini DPR dulu. Iya betul, sedikit informasi bahwa Ibu Elinda ini itu adalah penerima beasiswa ya, S2 dan S3 juga, jadi S2-nya itu gratis di UNJ dan juga S3-nya gratis alhamdulillah di UNJ ya. Jadi kalau misalkan mau minta tips bagaimana cara dapat LPDP ataupun beasiswa unggulan ya di Kemendikbud itu bisa ya kita nanti hadirkan lagi Bu Elinda di dengan tema yang berbeda ya, mungkin khusus bagaimana tips untuk mendapatkan beasiswa itu bisa teman-teman nanti kita
undang lagi Bu Elinda, apakah menggunakan Google Meet lagi atau mungkin langsung kali Bu Elinda ya kita undang ke sini biar lebih dekat lagi gitu kan bersama Bu Elinda ini. Oke. Ya. Oke, teman-teman ya, tidak terasa ini sudah mau jam 3 lagi, udah 1,5 jam kita dalam kegiatan ini karena Bu Elinda juga hari ini ada kegiatan lain nih Bu Elinda ya. Ya, seminar nasional juga. Intinya terima kasih kepada Bu Elinda yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kegiatan dosen tamu ini ya teman-teman ya, sangat bermanfaat sekali. Oke, jadi sedikit saya simpulkan ya teman-teman bahwasanya artikel itu merupakan suatu membuat artikel ya teman-teman suatu kewajiban ya, suatu yang harus teman-teman kuasai karena ya itu adalah tugas kalian teman-teman. Jadi sekarang itu kita udah meninggalkan makalah dan menuju kepada artikel ya teman-teman. Bedanya kalau makalah itu mungkin selesai dibaca oleh dosen itu langsung disimpan atau dibuang ya. Jadi menjadi sampah akademik saja teman-teman. Tapi ketika kalian membuat artikel ya, di sana kalian meneliti, minimal kalian mereview ya jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar, teman-teman, nanti itu kalian bisa terbitkan. Kemudian kalian nama kalian itu akan muncul di Google Scholar, nama kalian akan disitasi teman-teman ya. Nah, jadi nanti itu akan bermanfaat untuk khalayak umum teman-teman ya. Jadi lebih bermanfaat lagi. Insya Allah menjadi pahala jariah untuk kita semua teman-teman ya. Nah, jadi mau tidak mau kalian harus bisa ya. Minimal kalian tuh tahu gitu kan ya cara mencari sumber rujukan itu kalau nasional bereputasi di mana gitu kan ya. Terus kalau misalkan mau nyari jurnal internasional bereputasi di mana. Tadi udah disebutkan ya bahwasanya teman-teman boleh silakan install aplikasi Harzim ya. Lalu Publish and Verified di sana teman-teman bisa mendapatkan semua sumber rujukan dari jurnal nasional maupun internasional bereputasi teman-teman. Itu ya. Untuk mata kuliah ini maksudnya untuk kuliah tamu ya pada mata kuliah ini teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Bu Elinda yang sudah menyempatkan hadir. Sekali lagi Bu Elinda jangan sungkan lagi dan mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa mengundang Bu Elinda lagi di lain mata kuliah mungkin Bu Elinda ya. Mungkin yang mengundang Bu Elindanya di mata kuliah Pasofia. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri ya, boleh kalian kita mengangkat lagi ya, mengaktifkan videonya. Kita coba ini dulu teman-teman ya, kita foto dulu, nanti akan di screenshotkan sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti kegiatan ini ya. Oke boleh, silakan teman-teman.